Oke, selamat siang teman-teman. Ya kan? Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Oke, alhamdulillah hari ini ya kan kita berjumpa kembali selama kurang lebih berapa bulan kita sudah mulai libur ya kan, jadi udah 3 bulanan dan kita selamat datang kembali di Universitas Pagiri tercinta ini, tentunya di mata kuliah yang berbeda dengan semester yang lalu. Hari ini adalah mata kuliahnya apa teman-teman? Ilmu budaya. Oke, baik, ilmu budaya. Sebelum nanti saya menjelaskan ya terkait dengan apa sih ya kan tentunya yang kalian akan diajarkan tentang ilmu budaya, nah kita akan lihat tentang RPS-nya ya. Nah, nanti indikator-indikator yang akan dicapai ya. Nah, ini RPS terkait dengan ilmu budaya gitu. Nah, ini nanti tentunya kalian akan mempelajari permasalahan-permasalahan terkait dengan sosial budaya yang ada di daerah kalian masing-masing. Karena bicara tentang Indonesia, budayanya sangat beraneka ragam ya. Terus berikutnya juga mampu mengimplementasikan teori-teori budaya. Next ya. Nah, teori-teori budaya yang akan kalian pelajari harus diimplementasikan di dalam kehidupan kalian masing-masing ya kan. Terus apalagi ya, di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang definisi ya, ilmu budaya ya kan. Next. Terus akan mempelajari tentang pengertian ilmu budaya, filsafat budaya, terus masalah-masalah manusia. Nah, kita akan pelajari. Next, selanjutnya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang terkaitan dengan teori-teori budaya. Nanti kita ambil sampel saja nih, teori budaya dari Indonesia, ada Kunchoro-Ningrat. Kalau dari luar negeri itu ada Van Persen. Ya. Nanti kita akan pelajari tentang manusia, cinta, dan budaya. Jadi kita akan pelajari hakikatnya manusia itu seperti apa, hakikat ontologi cinta itu seperti apa, hakikat ontologi budaya seperti apa. Terus juga kita akan mempelajari tentang keindahan dan budaya. Karena kalau bicara tentang budaya pasti berbicara tentang keindahan. Next. Nah, kita juga akan mempelajari tentang perbedaan antara ilmu budaya dan agama. Nah, ini nanti yang terakhir adalah kita evaluasi kan. Mungkin begitu ya, untuk nanti struktur di dalam pemateri-materi tentang ilmu budaya. Baik, terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita akan memulai ya, dari awal. Saya akan membuka slide. Baik, tadi kita sudah memaparkan terkait dengan RPS ya, rencana program semesteran. Nanti jadi teman-teman kira-kira apa yang akan dipelajari ketika mendapatkan mata kuliah ilmu budaya. Nah, sekarang saya akan tanya ini. Ya. What is culture? Saya Pak, menurut saya budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang di wilayah tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi, Pak. Oke, bagus Mas Afreza ya kan. Selanjutnya siapa lagi yang tahu tentang budaya? Saya, Pak. Monggo. Jadi menurut yang sudah saya baca, menurut Mangun Sarkoro, budaya adalah segala sesuatu yang merupakan hasil kerja jiwa manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Begitu, Pak. Bagus Mbak Novi ya kan. Nah, selanjutnya siapa lagi yang bisa? Saya, Pak. Monggo. Oke, baik Mbak. Namanya siapa? Nama saya Anissa Rahmawati. Menurut saya budaya itu semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan. Baik, terima kasih dari jawaban teman-teman yang ada. Ini sangat luar biasa ya. Artinya berarti teman-teman sudah memahami terkait pengertian apa itu budaya ya. Kalau kita lihat nih dari berbagai macam pengertian menurut para ahli ya, kalau kita lihat dari Kunchoro-Ningrat, bahwasanya budaya itu adalah akal budi, ya, etika, ya kan, kesepakatan, kesepahaman yang dibuat oleh manusia dan masyarakat dijadikan sebuah ketentuan.
Ini yang di garis benang merahnya adalah apa? Hasil dari cipta karsa manusia yang dijadikan sebuah ketentuan. Nah, ketentuan di sini adalah apa? Nanti yang terkait dengan aturan-aturan adat, yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan ataupun habituasi ya kan, yang ada di dalam masyarakat. Saya contohkan, tentunya bicara tentang budaya, antara budaya satu dengan yang berbeda. Di masyarakat Papua tadi, ketika masyarakat Papua ingin menghormati tamu undangan, itu nanti disambut dengan tarian apa Mbak? Dari Papua? Nah, tarian Yospan. Nah, sedangkan nanti ketika di orang Jawa khususnya di Jogja itu ketika ada sambutan tamu itu dengan bisa menggunakan tarian Serimpi. Artinya itu berbeda. Nah, ini kenapa terbentuk sebuah ini? Di Papua ada tarian Yospan atau di Jogja ada tarian Serimpi. Ini adalah hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan dari para tokoh masyarakat dan juga masyarakat sehingga mengumpul menjadi satu. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana. Nah, ini ketika bicara tentang hasil kesepakatan, kita akan pelajari tentang dialektika Hegel. Nah, saya contohkan ini logikanya ya. Saya contohkan plus kali plus sama dengan plus, min kali plus sama dengan min, plus kali min sama dengan min kali min sama dengan min. Nah, saya contohkan. Ketika sekarang di kelas ini saja, gitu, bahwasannya di kelas kita ini adalah kelas multikultural. Karena kan tadi ada dari Papua, ada dari Lampung, ada dari Aceh, ada dari Jawanya juga, ada dari Kalimantan, gitu, terus ada dari Sulawesi. Nah, tentunya berbeda-beda. Nah, ketika ini plusnya di sini adalah apa? Semua masyarakat heterogen itu plus. Nah, sehingga nanti bagaimana caranya lingkungan itu bisa menjadi plus? Logikanya kan harus sepakatan. Nih. Di satu sisi kalian berbeda. Ya, toh. Terus juga kalian mau menciptakan sesuatu hal yang berbeda. Artinya begini, ini sukunya berbagai macam, tetapi posisinya kalian otomatis tidak mau dong kalau misalnya kelas ini sepakat menggunakan budayanya Papua, nanti yang Jawa ngamuk. Kalau budaya Jawa, nanti yang Kalimantan, Papua ngamuk, ya kan? Hanya memberikan kesepakatan. Kesepakatan ini nanti keluar dari budaya ini. Nah, sehingga menjadi plus. Nah, sepakatannya itu adalah apa? Ya sudah, nanti kita menggunakan budaya Indonesia. Nah, analogikanya gitu. Misalnya saya contohkan ini ya. Saya cinta Lia. Lia cinta saya. Sehingga saling mencintai. Nah, logikanya begitu. Berbeda ini. Means. Kali plus sama dengan min. Saya tidak cinta Lia, tapi Lia cinta saya. Sehingga bertepuk sebelah tangan. Ya, logikanya seperti ini aja. Kalian tidak ingin bersatu. Karena ini beraneka ragam loh. Tetap egois masing-masing. Ya, loh. Tetapi di satu sisi dipaksa harus di kampus ini harus multikultural, harus bersatu. Sehingga yang terjadi adalah means tidak bisa. Lah, bagaimana caranya biar bisa? Nah, ini nanti ada yang namanya teori JJ Reseu. Biar min bisa menjadi plus, yaitu hasil kesepakatan. Nah, sehingga di sini JJ Reseu itu kesepakatan. Nah, di sini diwakilkan oleh siapa? Nanti teman-teman dosen dijadikan menjadi satu. Wah, ini memberikan kesepakatan, berkumpul. Ya sudah, kalau kalian tidak bisa berembuk, jadi satu, sehingga keputusan nanti saya mediasi.
Nah, ketika dulu siapa yang mediasi? Adalah para kepala suku. Nah, kalau agama berarti para tokoh agama. Kalau di sini berarti otomatis para dosen. Nah, dosen memberikan kesepakatan, ya sudah kalau kalian tidak mencapai musyawarah mufakat, ya, sehingga kita ketentukan bahwa di kelas ini menggunakan budaya Indonesia, yaitu budaya multikultural. Nah, ini. Nah, sehingga nanti kita bicara tentang budaya multikultural. Nah, ketika nanti teman-teman lewat di kelas kita nih, ya, atau lewat di kelas kita, nanti berhak bebas dan menggunakan pakaian adat kalian masing-masing. Gitu. Terus dilarang juga membuli tahu ya? Dengan artinya nanti kalau ada teman-teman dari Sulawesi Makassar lewat, ya jangan dibully. Makassar lu, Makassar gitu. Ya kan, namanya kasar gitu. Jangan gitu, ya kan. Nanti kalau temennya ada, berarti ada Pak Kasar dong, bapaknya kasar gitu. Jangan, tidak boleh. Lah, ini zonanya malah berbeda. Ya. Maksudnya artinya apa? Nanti kita ada pembedaan dengan prodi-prodi yang lainnya. Kalau bicara tentang prodi bahasa Inggris kan ketika lewat di ruangan bahasa Inggris, harus berbahasa Inggris. Ya kan? Nah, nanti berbeda kalau di ruangan kita lewat dilarang gibah. Ya karena kan lewat berbeda-beda. Ya kan ada merah, ada kuning, ada hijau, ya kan ada sebagainya. Nah, ini. Nah, nanti yang memberikan kesepakatan adalah apa? Ya kita semuanya. Lah, hasil kesepakatan itu adalah apa? Hasil kebudayaan kalian. Bisa dipahami? Bisa. Jadi bicara tentang budaya itu ya hasil kesepakatan. Nah, tentunya kesepakatannya di setiap daerah berbeda-beda. Nah, ini juga saya pengen tanya, ya kan? Siapa yang tahu perbedaan ilmu pengetahuan, budaya, dan agama? Yo. Saya, Pak. Oke, monggo, Mbak, mari. Perkenalkan, nama saya Mensiana Loy, saya berasal dari NTT. Perbedaan antara ilmu pengetahuan, budaya, dengan agama yaitu kalau ilmu pengetahuan itu sarana untuk memperindah akal budi dan pikiran, di mana yang bersifat logik yang dapat diuji. Kalau kebudayaan itu hasil cipta karsa manusia yang dijadikan ketentuan untuk kebiasaan-kebiasaan kehidupan di masyarakat tertentu, di mana budaya itu bersifat keindahan yang tidak akan sama dengan daerah-daerah yang lain. Kalau agama itu kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Mbak ini, terima kasih dari NTT ya. Sekarang siapa lagi yang bisa menjawab perbedaan antara ilmu, budaya, dan agama? Siapa? Saya, Pak. Oke, baik Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Firly Afriyeni. Nah, perbedaan ilmu pengetahuan, budaya, dan agama. Kalau ilmu pengetahuan itu sebuah pengetahuan yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, kalau budaya itu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kalau agama itu suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan Tuhannya. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini luar biasa ini. Ya. Ini kalian tahu jawaban ini dari Mbah Google atau dari buku ini? Ya. Oke, baik. Jangan dari salah ya kan. Kita nanti akan pelajari perbedaan ini. Ya. Perbedaan antara ilmu pengetahuan, budaya, dan juga agama. Ilmu pengetahuan itu nanti bersifatnya untuk mencari kebenaran harus melalui proses metodologi, ya kan, ataupun harus mengalami uji coba. Nah, saya contohkan ketika nanti kalian mau nggak mau kan tentunya kalian akan menggarap skripsi ya. Nah ini, skripsi kalian karena kalian adalah ilmu pendidikan dan keguruan, gitu. Jadi nanti kalian harus wajib dan bagaimana caranya ketika kalian melakukan pembelajaran, yaitu pembelajaran di ruang seperti ini nanti ketika kalian dihadapkan di siswa-siswa. Tentunya tuntutan yang terbesar kalian adalah apa? Supaya siswa tersebut itu ketika diberi materi oleh kalian adalah paham, mengerti,
Ya kan? Kalau kita lihat dari teorinya dari Ki Hajar Dewantara, itu ada ngerti, ngrasa, nglakoni. Ngerti itu setelah dikasih tahu itu kalian menjadi paham. Setelah paham itu memiliki rasa. Rasa itu hati. Oh, terus sahabat itu nglakoni itu menjalankan. Contohnya ketika kalian ini mendapatkan mata kuliah ilmu budaya, oh ternyata budaya itu adalah apa? Hasil cipta karsa manusia yang dibuat yang berdasarkan kesepakatan, dijadikan ketentuan ya, hukum adat gitu. Terus setelah itu kalian masuk ke dalam hati. Ketika kalian nanti bertemu dengan orang-orang adat, kan harus menghargai sehingga ngelakoni, mengimplementasikan. Nah, inilah sebuah ilmu. Nah, ketika tadi bicara tentang nanti kelak kalian menjadi seorang guru, nah bagaimana caranya kalian supaya siswa-siswi kalian itu paham, pinter? Tentunya kalian harus mengalami metodologi uji coba. Nah, pertama ketika kalian ngajar di kelas, kalian menggunakan metode ceramah seperti ini. Ceramah anak-anaknya ngantuk nih, ngantuk. Ya kan? Ketika ngantuk, wah ternyata tidak efektif. Ya kan? Wah lebih baik saya dengan metode tanya jawab. Ya kan? Kalau ketika tanya jawab itu di belakang udah kayak gini nih, indah ini kayak gini nih. Ya loh. Soalnya apa? Biar nggak ketahuan. Biasanya kan kalau di kelas kan otomatis paling belakang udah kayak gini nih, set. Jadi kalau misalnya di depannya kayak gini, ikut udah kayak gini, terus kayak gini ikut kayak gini, ya kan? Padahal aslinya apa? Kita di depan nanti ketika teman ya loh sudah melakukan pembelajaran di depan jadi guru, itu ketahuan semua mau kayak gini juga ketahuan ya loh. Tetapi tidak disadari oleh siswa, oleh siswa kayak gini. Nah, ketika kalian menggunakan metode tanya jawab ternyata lebih efektif. Karena apa? Anak-anaknya takut. Nah, sehingga kalian hipotesisnya ini, ya, jawabannya bahwasanya ketika mengajar yang baik dan benar itu menggunakan metode tanya jawab. Karena kan hasil dari metodologi itu tadi. Nah, sedangkan budaya itu adalah berbeda lagi. Budaya itu ada berbeda. Adalah nanti kesepakatan aturan. Nah, aturannya nanti di kelas yang kalian akan ajarkan ini, nah, enaknya mau seperti apa? Atau kamu duduk seperti ini apa mau lesehan? Atau kamu mau seperti apa? Nah, sehingga nanti ini menjadi ketentuan. Nih. Ketentuan ini nanti tapi berlaku untuk hanya kelas ini. Tidak bisa berlaku untuk kelas lainnya. Gitu. Nah, sedangkan agama itu adalah kepercayaan. Kepercayaannya kalau misalnya Pak Haji, kalau misalnya saya ngajar itu saya harus pakai bando. Gitu. Kalau tidak pakai bando nanti saya tidak bisa mengajar. Kenapa demikian? Karena ini materi-materi yang sudah saya ajarkan ini kalau nggak diikat pada keluar Pak. Tapi kalau pakai bando gini nempel ini nggak loh, wah nggak keluar Pak. Ya kalau mepet kayak gini loh Pak, sehingga Pak saya ide-idenya itu bisa keluar Pak. Nah itu kepercayaan. Nah nanti bicara tentang kebenaran ini nanti filsafatnya berbeda-beda. Kalau ilmu pengetahuan kebenarannya atas dasar empirik, uji coba. Nah, tapi kalau budaya agama nggak bisa. Misalnya sekarang kan di youtuber lagi rame, ya toh? Youtuber kan rame lagi ada masalah apa namanya itu? KDRT lagi. Masalah apa? Kayak pesulap merah tahu? Kalau saya adalah pesulap coklat. Ya, nah, pesulap merah tahu kan? Nah ini kan pesulap merah ini sangat unik. Ya, bahwasanya bicara tentang pesulap merah ini, bicara tentang pesulap merah itu, dia itu mau melogikakan agama, mau melogikakan budaya. Apakah bisa? Ya tidak bisa. Ya karena berbeda kebenarannya. Agama mau dibuktikan,
dong, filsafatnya sudah berbeda kebenarannya. Kalau agama itu kebenarannya adalah keyakinan. Lah sedangkan ilmu pengetahuan itu kebenarannya adalah apa? Kebenarannya itu adalah uji coba. Gitu loh, pembuktian. Nah, makanya persepsi yang dibangun ketika pesawat merah, persepsi yang dibangunnya itu adalah ilmu pengetahuan. Nanti di kubu-kubu lainnya ini perspektifnya adalah agama, jelas berbeda. Sehingga terjadi perdebatan ini yang ketika kalian ikut memposting atau kalian ikut mengomentari, berarti kalian tidak kuliah di UPY gitu aja, ya toh. Kenapa demikian? Ya karena ketika kalian kuliah di UPY, kalian jadi tahu, oh ternyata beda ya mak. Lah ngapain diberbedakan? Jelas antara hitam dan putih berbeda. Hitam disuruh putih, putih disuruh hitam. Ya ora iso loh. Itu nggak bisa. Ya toh. Lah sehingga ketika ada perdebatan itu, nah nanti kalian ketika sudah mendapatkan mata kuliah ilmu budaya ini, kalian bisa menjawabnya. Bahwasanya bahwa pesawat merah yang dibangun adalah ilmu pengetahuan, tidak bisa menjelaskan terkait dengan agama. Agama jika tidak bisa dibuktikan, gitu, ya kan? Kenapa demikian? Karena sifatnya adalah kepercayaan. Bisa dipahami ya? Bisa bedakan ya? Nih, budaya juga tadi itu adalah keindahan. Bicara tentang keindahan itu nanti subjektif. Subjektif di sini adalah apa? Belum tentu menurut kita bagus, menurut orang lain bagus. Kita lanjut, dan tadi bicara tentang budaya berarti bicara tentang manusia. Kalau di dalam teorinya Goffman itu nanti manusia ada dua sisi, ya, panggung depan, panggung belakang. Sekarang kita semuanya di sini itu lagi bermain panggung depan. Contohnya apa? Saya ngajar kalian diem begini, ya kan, seru sih gini. Coba setelah saya nggak ngajar, wah rame, ya toh. Karena sejatinya manusia ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah ini nanti di dalam ilmu budaya kita juga mempelajari dua hal ini, ya toh. Mungkin siapa yang tahu terkait dengan panggung depan? Ya, salah nggak apa-apa ini, mencoba. Saya Pak. Monggo silakan. Nama saya Zidane Rabani. Kalau menurut saya panggung depan itu bagaimana sikap kita terhadap situasi dan kondisi di mana kita mengharuskan bersikap dengan sopan dan santun. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Mas Zudan ya kan sudah bantu menjawab. Ya. Jadi persepsi yang dibangun ketika bicara tentang panggung depan ya, dan panggung belakang. Jadi nanti teman-teman hakikatnya ketika kalian semuanya kan manusia ya, bukan benda. Dan jadi setiap detik menit itu akan berubah-ubah. Lah ingat bicara tentang manusia, jadi kalian nanti pesan yang saya ambil adalah apa? Harus berhati-hati. Ya. Karena manusia bisa bermain panggung depan, atau bisa bermain panggung belakang. Kalau kita lihat di dalam teorinya Levogit itu, ketika kita ingin mengetahui sejatinya manusia harus melihat panggung belakang. Bisa diterima ya? Jadi kalian jangan melihat orang di panggung depannya, tetapi di panggung belakangnya. Nah ini kalau bicara tentang teori budaya menurut Van Persson itu ada mistis, ontologi, fungsionalis. Mistis itu nanti yang sifatnya itu mistis. Contohnya yaitu, saya contohkan ini, ya, mistis contohnya ketika upacara, nah labuhan di pantai selatan, itu kan kalau masyarakat Jawa meyakini bahwa di situ ada pantai Ratu Selatan atau Ratu Pantai Selatan atau yang disebut Nyi Loro Kidul, atau secara mistis itu. Nah, kalau ketika lihat kita garis benang merahnya secara mistis kok ada Nyi Loro Kidul, maksudnya apa? Biar nanti kita itu di sana tidak sembrono. Paham teman-teman? Gitu.
Terus dari segi ontologis itu adalah nanti ilmu van Persen ini. Ontologis itu budayanya yang bersifat keagamaan. Nanti di situ ada batu besar atau diyakini dan dipuja. Kalau ketika kita meminta apa-apa itu nanti di batu tersebut. Ya. Nah maksudnya nanti di budaya tersebut itu paralta artinya apa? Artinya bahwa kita itu nanti bisa menghormati prasasti batu tersebut sebagai lambang apa itu kejayaan, yaitu kerajaan Mataram ketika mengalami pemenangan peperangan itu. Nah, sedangkan fungsionalis adalah apa? Hasil-hasil kebudayaan yang bersifat seperti apa ini? AC, LCD dan semuanya. Itu hasil kebudayaan bersifat fungsi. Nah, berarti bisa dipahami Indonesia paling banyak adalah mistis dan ontologis. Fungsionalisnya lupa. Ya toh? Ketika orang panasan terus habis itu diciptakanlah AC supaya dingin. Lah AC itu adalah hasil cipta karsa manusia, yaitu untuk pendinginan kita. Bisa dipahami? Lah, tugas kita terberat adalah apa? Bagaimana caranya kita sekarang ini menciptakan kebudayaan yang bersifat fungsionalis. Bisa dipahami ya? Nah sekarang sarana pewarisan budaya ini ada keluarga nih, ya, terus ada lagi masyarakat, terus ada lagi pendidikan. Nah yang paling terpenting di dalam pewarisan budaya melalui pendidikan. Tidak mungkin dong kalau kita ngumpulin satu kampung, satu warga woro-woro, budaya kita adalah ini, nggak mungkin tuh. Nah kalau melalui pendidikan seperti ini, otomatis dipikir demi sedikit, ya kan, tidak akan punah. Nah ini. Ini saya sambil contoh aja nih, ya kan. Ini saya contohkan ini adalah apa? Hasil kebudayaan dari masyarakat Kalimantan ini, ya kan, yang bersifat fungsionalis adalah budayaan rumah panggung. Nah, ini diisi oleh berbagai macam keluarga. Ini gunanya untuk apa? Satu, ya kan, biar klan keluarga mereka tidak terpecah belah. Kedua lagi, biar terdapat banjir dan semuanya itu tidak terkena banjir karena ada panggung ini. Nah, artinya bahwasanya rumah ini terbuat memiliki fungsi. Fungsinya untuk apa? Mempersatukan keluarga dan fungsinya supaya tidak terkena banjir. Bisa dipahami ya? Nah, oke, baik. Mungkin bicara tentang budaya, bicara tentang agama dan pengetahuan tadi udah berbeda, ya kan? Dan sebelum kita tutup, ya kan, saya ada satu pertanyaan, ya toh, biar kita lebih jelas, ya kan. Coba jelaskan ya, teori budaya menurut Van Persen ada 2, yaitu apa? Coba Mbak. Menurut Van Persen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mistis, ontologis, dan yang terakhir adalah fungsionalis. Oke, baik, terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Jadi kalau teori Van Persen itu ada dibagi menjadi 3, yaitu mistis, ontologis, dan fungsionalis. Oke, terima kasih. Nah, sekarang nanti tugas kalian yaitu mengidentifikasi hasil-hasil kebudayaan yang ada di daerah kalian masing-masing berdasarkan perspektif teorinya Van Persen. Jadi kalian cari yang hal-hal mistisnya apa, hal-hal ontologisnya apa, hal-hal fungsionalisnya apa. Begitu nggih? Nah, oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Dan kita berjumpa kembali di minggu depan, ya, dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Nih. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, ya kan, karena tadi kita awalnya kita buka dengan doa bersama-sama, kita juga tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih, ya kan. Sampai jumpa lagi next tomorrow. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.